Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 6 bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'afi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul yamini alal mudda'a alaihi fil amwali wal hudud. Bab sumpah bagi siapa yang dituduh atau bagi siapa yang dituntut di dalam harta dan hukuman hudud. Bab ini menjelaskan dimintanya sumpah bagi siapa yang dituduh atau bagi siapa yang dituntut. Jika yang menuduh atau yang menuntut tidak bisa membawakan bukti,
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya yang menuntut harus mendatangkan apa? Bukti. Yang dimaksud bukti adalah saksi. Yang dimaksud bukti adalah dua saksi di dalam urusan harta atau lebih, seperti orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, maka dia harus membawa bukti. Buktinya harus apa? 4 saksi. Jika yang menuntut atau yang menuduh tidak bisa membawakan bukti bagi yang dituduh atau bagi yang dituntut untuk mengingkari tuduhan atau tuntutan tersebut, cukup apa Pak Isman? Cukup bersumpah. Adapun yang menuduh, bersumpah tidak cukup. Adapun yang menuntut, bersumpah tidak cukup, harus membawa bukti. Maka Nabi SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Sekiranya manusia diterima tuduhannya atau diterima tuntutannya, maka mereka akan menuntut harta milik orang lain dan darah-darah mereka. Akan tetapi bagi yang menuntut harus membawa bukti, harus membawa saksi. Dan bagi yang dituntut cukup dengan bersumpah untuk mengingkarinya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syahidaka aw yaminuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yaitu Ash'ath ibnu Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu membawakan bukti, yaitu bawakan 2 saksi kalau tanah ini milikmu. Au yaminuhu, atau sumpahnya orang tersebut. Artinya kalau kamu tidak bisa membawakan bukti, maka orang yang dituntut tersebut untuk membatalkan tuduhanmu cukup dengan bersumpah. Jadi hadis ini jelas Nabi SAW meminta kepada sahabat Ash'ath ibnu Qais untuk membawakan 2 saksi sebagai alat bukti untuk diterima tuntutannya atau tuduhannya. Akan tetapi sahabat Ash'ath ibnu Qais tidak bisa membawakan bukti, 2 saksi. Maka Nabi SAW memerintahkan orang yang dituduh, itu orang Yahudi, untuk mengingkari tuduhannya dengan bersumpah. Demikian. Wa qala Qutaibah hadatsana Sufyan an ibni Subrumah kallamani Abu Zinad fi syahadati syahid wa yaminil mudda'ah. Sufyan berkata,
ini Sufyan ibnu Uyainah dari Ibnu Subrumah. Dari Ibnu Subrumah ia berkata, Abu Zinad berkata kepadaku tentang persaksian saksi atau sumpahnya orang yang menuntut, atau sumpahnya orang yang menuntut. Fakultu qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Jadi Abu Zinad berkata tentang satu saksi saja, satu saksi dan sumpah orang yang menuntut. Qultu, maka Ibnu Surbrama membawakan firman Allah, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan bawakan saksi dua laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, jika tidak ada saksi dua laki-laki, farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada, maka bawakan saksi satu laki-laki ditambah dua perempuan dari saksi yang kalian ridhoi. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, yang bisa jadi salah satu keduanya lupa dan yang satunya mengingatkannya. Qultu, Ibnu Subrumah berkata, idza kana yuktafa bi syahadati syahid wa yaminil mudda'i fama tahtaju an tudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau satu saksi cukup untuk menuntut harta orang dan sumpah orang yang menuntut, maka tidak perlu salah satu dari saksi mengingatkan yang lainnya. Ma yasna'u bi dzikri hadhil ukhra, apa faedahnya menyebutkan yang lain ini, apa faedahnya? Artinya saksi yang lain mengingatkan saksi yang lupa. Asar ini diriwayatkan oleh atau dinukil oleh Imam Bukhari bahwasannya bukti untuk mengeklaim tanah yang dimiliki orang lain, lalu kita mengakui itu tanah kita, maka kita harus membawa apa? Dua saksi. Satu saksi lalu sumpah kita tidak cukup. Jelas ya? Jadi kita harus membawa dua saksi, yaitu saksi yang adil, yang jujur. Saksi yang adil, yang jujur, yang amanah, yang bagus agamanya. Demikian ini asar ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Siapa yang menuntut harta milik orang lain lalu dia membawa satu saksi saja dan dia bersumpah, maka tidak diterima. Adapun orang yang dituntut untuk mengingkari tuntutan tersebut cukup bersumpah dan tidak perlu membawakan apa? Saksi atau bukti. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan dua hadis. Baca Khalid.
Bagi orang yang iya. Dari Ibnu Abi Mulaika rahimahullah, ia berkata, kataba Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ilayya. Abdullah bin Abbas menulis surat kepadaku yang isinya, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada bil yamin alal mudda'a alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan sumpah bagi siapa yang dituntut atau bagi siapa yang dituduh. Jelas ya? Di sini sangat jelas sekali. Jadi yang menuduh tidak punya bukti, maka yang dituduh cukup bersumpah. Sekarang pertanyaan, jika yang menuduh punya bukti, yang menuntut membawa 2 saksi, kemudian yang dituntut bersumpah, sumpahnya diterima atau tidak, Pak Eko? Jelas tidak? Bingung Pak Eko ya? Hah? Yang menuduh membawa 2 saksi. Saksi ini adil dua-duanya. 2 saksi ini orang yang baik, yang jujur, yang diakui kebaikannya. Lalu yang dituduh bersumpah. Kuat mana ini? Dimenangkan yang mana? Dikuatkan yang menuduh. Jelas ya? Jadi apabila yang menuntut atau yang menuduh membawa 2 saksi di dalam urusan harta, dia membawa 2 saksi, maka tuduhannya diterima, sumpahnya yang dituduh tidak diterima. Jelas ya? Tetapi jika yang menuduh tidak membawa 2 saksi, membawa 1 saksi saja, maka tuntutannya atau tuduhannya tidak diterima, walaupun ditambahkan sumpahnya dia tidak diterima, walaupun dia bersumpah. Maka Imam Bukhari membawakan riwayat tadi. Abu Zinad berpendapat bahwasanya orang yang menuduh cukup membawa 1 saksi dan dia bersumpah. Lalu dibantah dengan oleh Ibnu Subrumah. Ayatnya itu ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, menyatakan siapa yang menuduh sesuatu harus membawakan 2 saksi yang adil dan diridhai. Wallahu ta'ala a'lam. Baca hadisnya Khalid. Sallallahu.
Sama-sama. Sama-sama. Ya. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan itu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud atau pernyataan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, barang siapa yang bersumpah untuk menguasai harta orang lain, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membenarkan hadis tersebut. Allah taala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, sampai firman Allah, adzabun alim. Sesungguhnya orang yang menjual perjanjian dengan Allah dan sumpahnya dengan dunia yang sedikit, harga yang sedikit artinya dunia wa ma fiha, samanan qalil artinya dunia wa ma fiha, dunia dan isinya itu adalah harga yang sedikit. Kemudian As'ath Ibnu Qais keluar kepada para tabi'in ketika itu. Ma yuhadditsukum Abu Abdurrahman fahaddatsanahu bima qala. As'ath bertanya, apakah hadis yang disampaikan Abu Abdurrahman, itu Abdullah bin Mas'ud, dan kami menyampaikan hadis yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud kepada As'ath. Faqala sadaqa lafiyya unzilat. As'ath berkata, Abdullah bin Mas'ud telah benar, ayat tersebut diturunkan tentang kejadianku. Kana baini wa baina rajulin khusumatun fi syai', antara aku dan orang lain, yaitu orang Yahudi, terdapat perselisihan di dalam urusan tanah. Fakhtasamna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pun mengadu, kami pun menggugat urusan ini, kami sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala syahidaka aw yaminuhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mendatangkan dua saksi, atau orang yang kamu tuduh cukup bersumpah. Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu idzan yahlifu wa la yubali. Kalau demikian ya Rasulullah, orang Yahudi tersebut akan bersumpah dan dia tidak akan memperdulikan mengambil hartaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin yastahiqu biha malan wa huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah untuk menguasai harta orang lain sedangkan dia itu zalim, maka dia bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya. Fa anzalallahu tasdiqa dzalik tsumma iqtara'a hadhil ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat
yang membenarkan hadis tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang mulia ini. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Fihi annal mudda'i la budda an ya'tiya bisyahidaini. Orang yang menuntut harus mendatangkan dua saksi. Orang yang menuntut atau orang yang menuduh harta milik orang lain harus membawa dua saksi sebagai alat bukti atau sebagai bukti dari tuduhannya atau dari tuntutannya. Dan saksi yang dibawakan harus saksi yang adil. Saksi yang adil adalah saksi yang jujur, bukan pelaku dosa besar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-yaminu alal mudda'a alaihi. Cukup bersumpah bagi siapa yang dituduh. Cukup bersumpah bagi siapa yang dituduh. Apa maksudnya? Cukup bersumpah bagi siapa yang dituduh. Apa maksudnya, Cak Hasan? Cukup bersumpah bagi siapa yang dituduh. Apabila apa? Iya, apa maksudnya? Jika apa? Kapan orang yang dituduh diperintahkan bersumpah? Kapan? Dimintai sumpah. Sumpah gitu ya. Kapan sampean pendekar? Kapan yang dituduh dimintai sumpah? Sampean ngerti tapi ngomong enggak apa-apa. Ya, kapan Pak Agus? Iya, jika yang menuntut tidak membawa dua saksi. Jelas ya? Jika yang menuntut, ada orang mengatakan ini tanahku, padahal tanah itu diduduki orang lain. Ini tanahku. Dia ini mampir saja, lalu menganggap ini bumi Allah. Iya kan? Ini bumi Allah, ini tapi tanahku. Maka yang menuduh atau yang mengakui tanah tersebut harus membawa bukti dan membawa dua saksi. Jadi bukti yang paling kuat adalah dua saksi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-ghasabu minal kabair, merampas harta milik orang lain termasuk dosa besar. Merampas harta milik orang lain termasuk dosa besar. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi itsbatu liqa'illah, mengimani pertemuan dengan Allah. Mengimani pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah, laqiyallaha, kadang-kadang bermakna maut, bermakna meninggal dunia. Artinya dia meninggal dunia
dalam keadaan Allah murka kepadanya, atau laqiyallaha, atau bertemu dengan Allah fil hisab, ketika dihisab. Jadi kalimat laqiyallaha ada beberapa makna. Yang pertama artinya meninggal dunia. Kemudian yang kedua artinya ketika dia dihisab oleh Allah. Karena orang yang dihisab oleh Allah, dia bertemu dengan Allah, tapi dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kemudian liqa Allah, pertemuan dengan Allah juga bermakna, yaitu pertemuan dengan Allah dengan melihat wajahnya di surga. Itu orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, melihat wajahnya yang maha indah, sebagaimana firman Allah, faman kana yarju liqa Allah, barang siapa yang berharap liqa Allah, dia berharap pertemuan dengan Allah, melihat wajah Allah yang maha indah. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu sifatil ghadab lillah, mengimani sifat murka untuk Allah. Allah murka pada orang-orang yang merampas hak orang lain. Mengimani sifat murka, artinya Allah murka. Pada hadis ini Allah murka kepada orang yang merampas hak milik orang lain. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran isbatu sifatil ulu, mengimani sifat ketinggian Allah. Mengimani sifat ketinggian Allah. Allah maha tinggi dengan kekuasaannya dan kemuliaannya, juga dengan zatnya. Penghuni surga melihat Allah, melihat ke arah atas. Adapun ahlul bid'ah bingung ketika mentafsirkan hadis. Orang-orang yang beriman melihat Allah seperti melihat bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan melihat Allah. Artinya Allah ada di atas. Dan seperti di sini adalah tasbihur ru'ya bir ru'ya, la tasbihul mar'i bil mar'i, menyerupakan cara melihat, bukan menyerupakan yang dilihat. Artinya hadis tersebut tidak menjelaskan Allah sama dengan bulan purnama, tidak. Tetapi melihat Allah seperti caranya melihat apa? Bulan purnama. Ahlus sunnah wal jamaah gamblang, ahlul hadis, kita mengimani penghuni surga melihat Allah. Adapun ahlul bidah ngalor ngidul, bingung. Ada yang mengatakan melihat Allah seperti melihat mimpi, seperti mimpi. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum ayanan, kalian melihat Allah dengan mata kepala kalian. Kita mengimani. Ketika kita mengimani akidah ini. Adapun ahlul bidah mengartikan orang-orang yang beriman melihat Allah di surga seperti mimpi. Artinya mimpi. Sebagaimana Nabi SAW itu meminta, wa as'aluka asyauqa ila liqa'ik. Nabi SAW berdoa, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku meminta lezatnya melihat wajahmu.
wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Aku meminta rindu pertemuan denganmu. Fi ghairi dharra'a mudirrah, tanpa fitnah, tanpa min ghairi dharra'a mudirrah, tanpa bahaya yang membahayakan, wala fitnatin mudillah, tanpa fitnah yang menyesatkan. Demikian Nabi SAW meminta pertemuan dengan Allah, meminta melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Dan melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang terbesar, yang paling dicintai oleh penghuni surga. Karena penghuni surga lebih mencintai Allah daripada mencintai surga itu sendiri. Demikian maka ahlul bid'ah tidak punya keyakinan ini. Mereka mengingkari sifat ketinggian Allah dengan zatnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi raf'ul khusumah ila waliyil amr, mengadukan persengketaan kepada penguasa, mengadukan persengketaan kepada penguasa. Demikian apabila ada perselisihan, ada sengketa, hendaklah kita mengadu kepada pihak yang berwajib atau kepada pengadilan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu gaib. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga semua para nabi dan para rasul tidak mengetahui ilmu gaib. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi annal hakim yahkumu liman aqwa hujjah. Bahwasanya hakim memenangkan siapa yang paling kuat hujjahnya. Bahwasanya hakim memenangkan siapa yang paling kuat hujjahnya. Demikian, bukan hakim itu menghukumi dengan perasaan, tetapi menghukumi dengan alat bukti, dengan siapa yang kuat hujjahnya. Bisa jadi hakim tersebut yaitu memenangkan orang yang sebenarnya lebih benar, tetapi karena hujjahnya lemah. Jelas ya? Seperti hal ini, sahabat otomatis siapa yang meragukan kejujurannya sahabat radhiyallahu anhu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memenangkan siapa? Orang Yahudi. Karena sahabat yaitu Ash'ath ibnu Qais tidak bisa membawakan dua saksi. Tapi demikian sahabat, mereka adalah orang-orang yang jujur. Karena tidak punya dua saksi, ya sudah, tidak cari saksi-saksi bayaran, tidak demikian. Maka hakim memenangkan siapa yang paling kuat hujjahnya. Maka dalam hal ini Nabi SAW bersabda, innakum takhtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepadaku, wala'alla ba'dakum alhana min ba'din, kemungkinan sebagian kalian ada yang lebih kuat hujjahnya daripada orang yang lain. Faman qadaitu lahu bihaqqin muslim, siapa yang aku menangkan
Siapa yang aku menangkan dengan mengambil hak saudara muslim. Innama hiya qit'atun minan nar. Yang aku berikan kepadanya itu yaitu bagian dari siksa neraka. Liyakhudha aw liyadharha. Silakan dia mengambil. Hujahnya kuat. Buktinya lengkap, tapi dia dusta. Itu neraka. Salah ya? Itu neraka. Silakan dia mengambil, silakan dia tidak mengambil. Maka dari hadis ini terdapat pelajaran fihi qada'ul hakim la yuhillu haraman wala yuharrimu halalan. Keputusannya hakim tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Di pengadilan sudah ketok palu atau ketok linggis, tidak menghalalkan yang apa? Yang haram. Bisa jadi orang yang menuduh tadi punya sertifikat, punya saksi, sertifikat bodong ya, sertifikat palsu atau sertifikatnya asli. Caranya yaitu liku-likunya, dia punya jalur-jalurnya. Subhanallah, ada orang yang fakir miskin tidak tahu tanahnya diakui orang lain, punya sertifikat. Tanahnya diakui orang lain, padahal dia tidak pernah merasa tanda tangan menjual. Karena sudah lama tidak ditempati, ada orang lain mengeklaim ada sertifikatnya, ada semuanya. Terus bagaimana? Maka sidangnya yaitu di pengadilan akhirat. Tunggu pengadilan apa? Akhirat ini. Kayak politik akhir ini. Tunggu pengadilan apa? Akhirat. Demikian keputusan pengadilan dunia tidak menghalalkan yang haram. Yang haram tetap haram. Yang zalim tetap zalim. Dan Allah Maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Demikian yang disampaikan pada pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.